wajahku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada
Jakarta, Sekolah Kristen Caritas, Sekolah Citra Kasih, dan SMK Kesehatan Nusaniwe. Melalui Majelis Jemaat GPM Ebenezer menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun akademik 2022-2023. Informasi lebih lanjut dan formulir pendaftaran dapat diperoleh di kantor Jemaat GPM Ebenezer pada setiap hari kerja. 2. Panitia Lomba Klasis Kota Ambon Cup 2 telah membuka pendaftaran perlombaan untuk beberapa mata lomba antara lain paduan suara dewasa campuran, paduan trompet, solo anak, solo pendeta, debat, lomba video, dan foto kreatif, dan mengail mania. Info lebih lanjut dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. 3. Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis, dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat, di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang yang beragama, yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung gereja Gloria dan rumah pastori 4. 4. Pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayankan dengan pengaturan sebagai berikut. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Samir M. Hatu, STH. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Lama, Amsal pasal 22, ayat 1 sampai ayat 16. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dental lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan 2 Sahabat Lama nomor 136 bait 1. Ambon, 15 Mei 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlip C.A. Koritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Sembahyang yang kudus, bila engkau seru pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati
duduk di situlah bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turut kehendaknya. Mari kita menghadap Tuhan jemaat. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Ku sembah pada pengasihan yang nyata dalam Al-Masih, membawa diri yang kasihan di mana kasih terlebih. Ku hendak berhenti ingat diri akan Tuhan aku cari. Padamu tubuh dan jiwaku, ya harta hati penebus, karena Engkau junjung dan mengaku dosaku, Tuhan yang kudus, serta aku dengan namamu, hatiku sorak kepadamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Hai anak domba Allah yang telah datang, menghapuskanlah dosa dunia enam. Seperti ruh sajari air batang bagi tuh jiwaku pun rindu kau tetap, biar hidupku ku taruh Tuhanku di bawah kaki-Mu, hai juru selamatku. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon janganlah tinggalkan kami.
Ketika dunia kami terancam, kasihanilah dan tolonglah kami demi kasih-Mu yang besar. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bicaralah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat, di pagi ini kita akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal. Kitab Amsal pada pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanyalah merugikan dirinya saja. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita sama-sama telah memasuki minggu yang ketiga daripada bulan ini. Dan itu pertanda bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan yang boleh kita sama-sama nikmati. Dan Tuhan tetap peduli terhadap kehidupan kita. Karena itulah Dia tetap ada selalu
di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya, dan bahkan juga dia tetap menuntun keberadaan daripada kita untuk bisa kita menikmati apa yang harus kita nikmati dan jalani. Sebab kalau tanpa Tuhan, maka otomatis keberadaan kehidupan kita tak akan berarti apa-apa. Malah kalau tanpa Tuhan pun juga pasti saudara dan saya, kita akan melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan, bahkan menyusahkan dan meresahkan. Tapi saya percaya bahwa pada pagi hari ini, berita firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Amsal, pada pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16, yang adalah merupakan kumpulan nasihat daripada Salomo yang dinilai begitu berarti bagi setiap kita, itu akan sungguh-sungguh menjadi bagian yang akan menuntun keberadaan kehidupan kita di sepanjang akan minggu ini. Lembaga pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku adalah pendidikan yang membebaskan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini Salomo mengawali nasihatnya dengan mengatakan suatu pandangan yang luar biasa nilainya, yaitu nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Coba kalau saudara-saudara dan saya, kita bayangkan dunia sekarang ini, hampir-hampir nama baik itu sudah tidak lagi dipedulikan. Harga diri seseorang kadangkala sudah dilecehkan. Dan orang menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Memang bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak menghendaki kita untuk memiliki harta ataupun kekayaan. Menopang kita untuk menikmati dan menjalani hidup. Harta, kekayaan itu juga adalah sesuatu yang perlu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Salomo bagi kita di pagi ini sungguh luar biasa. Dia begitu mengatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Entahlah, kita tidak tahu apa alasan mendasar sehingga Salomo dengan jujur berkata seperti itu. Apakah karena hal itu terkait dengan kondisi kaum Israel pada waktu itu, ataukah bertolak dari pengalaman hidup pribadi dari Salomo itu sendiri? Sekali lagi kita tidak tahu. Tapi bila membaca keseluruhan pembacaan kita ini, maka setidaknya bisa memberi gambaran kepada kita bahwa sering kekayaan itu selalu menjadi tuntutan setiap orang untuk meningkatkan prestise, popularitas, kehebatannya, dan bahkan lain sebagainya. Apakah demikian?
Maksud saya saudara-saudara, apakah dengan memiliki kekayaan dalam hidup ini, dia menentukan nama baik daripada saudara dan saya? Tentu saja tidak. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Salomo. Nama baik tidak terkait dengan kekayaan, dan kekayaan pun tidak menentukan nama baik daripada seseorang. Walaupun kekayaan yang diperoleh dengan berbagai cara yang ditempuh, saudara-saudara, sekali-kali tidak menentukan nama baik seseorang. Nama baik itu terkait erat dengan sikap dan perbuatan kita secara praktis sosial. Semua orang, entah yang kaya maupun yang miskin, memiliki nilai harga diri yang sama karena sama-sama diciptakan Tuhan. Banyak fakta yang telah bercerita pada kita bahwa lantaran nama baiknya diinjak-injak orang lain, maka orang itu mati-matian mempertahankan diri hanya sebuah nama baik. Ingat saudara-saudara, nama baik terkait erat dengan harga diri. Oleh karena itu, kalau saudara-saudara membaca di dalam ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Tapi di dalam ayat 6 mau bilang, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi oleh karena itu memang didikan itu harus menjadi fondasi yang kuat di dalam keberadaan hidup. Teristimewa bagi kehidupan anak-anak kita. Sejak kapan? Sejak anak sedini mungkin. Dia harus mendapat perhatian dan didikan yang baik. Tanpa didikan yang baik di dalam fondasi dasar kebenaran firman Tuhan, tanpa fondasi yang baik di dalam ketaatan dan takut kepada Tuhan, maka sulit orang bisa membedakan mana itu yang baik dan mana itu yang buruk. Dan karena itu bisa saja diinjak-injak nama baik atau harga diri itu. Karena itu kalau tema minggu ini dia bilang pendidikan yang membebaskan, maka sebetulnya fokusnya itu mau mengarahkan saudara dan saya untuk melihat bagaimana pentingnya pendidikan itu. Dia harus diletakkan dimulai di dalam hidup keluarga. Itu menjadi basis. Dan dia harus dimulai dari keberadaan kita dalam peran dan tanggung jawab sebagai orang tua. Dan ketika peran dan tanggung jawab yang kita lakukan, maka itu juga dia menuntut daripada saudara dan saya untuk harus bisa menjadi keteladanan bagi kehidupan anak-anak. Apa yang kita perkatakan bagi anak itu adalah didikan yang langsung ataupun tidak langsung mereka akan menyimak dan mereka akan memiliki. Sehingga kalau kita salah meletakkan yang baik, maka hidup mereka pun juga akan berjalan dengan keadaan yang tidak baik. Karena itu dalam ayat 6 tadi dia katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam pembacaan ini kita tidak diatur untuk membahas tiap-tiap ayat guna menemukan inti pesan Tuhan pada kebaktian ini, melainkan lebih melihat secara umum apa pesan daripada Salomo bagi kita sebagai orang percaya sekarang ini. Dan karena itu sebelum membahas lebih jauh, perlu diperhatikan bersama bahwa kata-kata bijak Salomo pada prinsipnya, dia menekan pada konteks kekinian maupun konteks yang akan datang, terutama generasi muda. Terkait dengan kehidupan praktis orang-orang percaya atau takut akan Tuhan itu. Karena itu saudara-saudara, ada beberapa hal penting yang mau dikemukakan Salomo bila berbicara soal nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dengan memunculkan pertanyaan seperti ini, bagaimana orang Kristen menjaga nama baiknya? Jawaban Salomo singkat saja. Kalau saudara-saudara melihat di dalam ayat 4, yaitu dia katakan takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Salomo, orang yang takut akan Tuhan memiliki hati takluk di bawah keinginan Tuhan. Dan karena itu berikut ini Raja Israel itu memberi beberapa hal terkait dengan hati orang yang takut pada Tuhan. Yang pertama, kalau orang yang takut pada Tuhan, dia akan memiliki kerendahan hati. Dapat saudara baca di dalam ayat 4a. Kerendahan hati setiap orang percaya tidak saja ditunjukkan kepada sesamanya, melainkan juga di hadapan Tuhan. Dan karena itu menurut Salomo, orang yang rendah hati akan diganjari Tuhan dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang rendah hati selalu dikasihi dan dihormati setiap orang. Sehingga dia meninggalkan nama baiknya terus menjadi buah bibir setiap orang yang pernah mengenalnya. Hal yang kedua, saudara-saudara, orang yang takut pada Tuhan, maka otomatis tidak serong hati. Di dalam Amsal pasal 5, pasal 22 ayat 5a. Salomo berkata bahwa orang yang serong hatinya atau tidak memiliki prinsip hidup tetap bersama Tuhan, maka duri dan perangkap atau persoalan dan masalah selalu menggiring jalan hidupnya sepanjang waktu. Serong hati mengakibatkan seseorang menjadi pribadi yang kehilangan jalan keluar dari permasalahan hidup, sehingga membawanya menuju pada tindakan yang menghancurkan nama baiknya. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara, baik hati. Kebaikan tentu sulit untuk dilupakan. Saat kita mengalami kesulitan dan ada seorang yang baik hati hadir menolong kita, tentunya kebaikan orang itu sulit untuk dilupakan. Nilai terbesar yang dilihat oleh kita bukan terletak pada barang atau benda yang diberikan itu, melainkan terletak pada nilai
kebaikan hatinya. Orang baik itu menurut Salomo diberkati oleh Tuhan karena kasih-Nya pada orang lain yang membutuhkan pengasihan-Nya. Nah, saudara-saudara, nilai kebaikan hati orang baik, apapun alasan dan kapanpun, ia selalu diingat sepanjang waktu perihal kebaikan dan nama baiknya. Dan hal yang keempat, saudara-saudara, adalah kesucian hati. Kalau kita baca di dalam ayat 11a itu dia katakan, saudara, pembicaraan atau ucapan seseorang tergambar isi hatinya. Ada pepatah yang berkata, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati sukar ditebak. Tapi saudara-saudara, bila ucapan seorang menggambarkan hati seorang, maka paling tidak kita dapat menduga kedalaman hatinya. Ya kan? Salomo berkata bahwa orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis, baik atau sopan, bicaranya menjadi sahabat raja. Maksud Salomo, saudara-saudara, adalah ketika pembicaraan kita jujur seperti ketulusan hati kita, maka semua orang, terutama para pemimpin, dapat mempercayai kita. Nama baik pun diukur dari kesucian hati seseorang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar daripada firman Tuhan, dari bagian bacaan kita pada saat ini, maka ada beberapa hal yang sangat penting yang mesti kita miliki dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Yang pertama, kerendahan hati. Tidak serong hati, baik hati, dan kesucian hati adalah wujud dari orang yang takut akan Tuhan. Saudara dan saya, kita sebagai orang yang percaya dan takut pada Tuhan, mari kita belajar dari pesan-pesan bijak Salomo untuk benar-benar mengajari kita bahwa nama baik itu tidak diukur dari harta, melainkan dari perbuatan baik kita pada sesama. Dan hal ini penting sekali, harus ditanamkan dalam hidup anak-anak kita untuk masa yang akan datang. Tanpa kita tanamkan yang baik itu di dalam keberadaan hidup anak-anak kita, niscaya pada masa tuanya pun mereka tidak akan bisa mampu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup itu. Malah justru yang akan mendatangkan keresahan bagi keberadaan hidup mereka maupun juga bagi hidup kita dan bagi kehidupan banyak orang. Sebab itu adalah penting sekali menanamkan bagi anak-anak kita untuk masa yang akan datang itu dengan didikan yang baik. Hal yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, hati kita adalah pusat kebaikan dan kejahatan. Bila hati diperuntukkan untuk kejahatan, maka ujung-ujungnya akan mencoreng nama baik
sebagai anak-anak Tuhan. Sedang bila hati itu digunakan untuk kebaikan, maka jangan khawatir bahwa kebaikan dan nama baik kita akan tetap dikenang sepanjang waktu. Sekali lagi, sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahwa kebaikan hati yang didasari pada ketulusan pasti melahirkan nama baik diri kita sendiri. Nama baik tidak dapat dibayar dengan harta benda, dan harta benda apapun tak sanggup menyamai nilai nama baik yang dimiliki setiap orang percaya. Berbuat baik, maka saudara dan saya, kita akan meninggalkan nama baik bukan untuk sebuah popularitas, melainkan karena yang diperintahkan oleh Tuhan. Lakukanlah itu dalam kehidupan sehari kita. Tuhan memberkati. Amin. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang kaya dan miskin. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Karena di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, miskin dan kaya. Karena di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, tiada berbeda. Siapa yang baik dikasihi Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Mari kita berdiri jemaat, kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan bersama semua orang percaya sambil kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
jiwa serta tubuh ku bawa Tuhanku, selaku persembahan yang memang milikmu. Di mezbahku tertaruh iman dan penebus, nanti akan dikau dan api yang kudus. Kuduskan hati aku, maka ku mustahil dan menyerahkan aku kepada-Nya. Di mezbahku tertaruh iman dan penebus, nanti akan dikau dan api yang kudus. Muhalisu yang kuat, yang ada kuatku, ikhlasmu aku nanti, ku harap firman-Mu. Di mezbahmu tertaruh iman dan penebus, nanti akan dikau dan api yang kudus. Di api nikmat Tuhan yang dari pihak-Mu, menyalakanlah nyawa, dibangunkan aku. Di mezbahmu tertaruh iman dan penebus, nanti akan dikau dan api yang kudus. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu, selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di saat ini. Lewat kebaktian di pagi ini kami sudah boleh memberikan persembahan-persembahan kami. Kami menyadari sungguh apa yang kami berikan jauh dari sempurna, jauh dari apa yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Untuk itu kami mohon dengan kerendahan hati, terimalah dan berkatilah itu untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di jemaat kami Ebenezer. Dalam nama Yesus, korban yang hidup, kami berdoa.
Amin. Silakan paduan suara untuk memuliakan Tuhan dengan pujiannya.
Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah memuliakan Tuhan dengan kesaksian. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita sama-sama menghampiri Allah dalam menaikkan syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang selalu ada dan tetap menyelamatkan kami, dan karena itu kami dapat menikmati akan hari baru di pagi ini, dan bahkan juga dapat untuk membentuk lagi persekutuan bersama dengan Tuhan ketika kami dipanggil oleh Tuhan untuk ada di dalam kebaktian ini. Kami mengagungkan akan kebesaran kuasa Tuhan karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur kepada Allah di sorga oleh karena kami selalu diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik untuk dapat menjalani akan hari-hari yang ada. Tetapi kami juga patut di hadapan Tuhan memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kami buat di sepanjang hidup ini. Tuhan kasihani kami dan ampuni kami atas segala kesalahan yang telah kami lakukan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur pula oleh karena Tuhan sudah boleh menyapa kami dengan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami memiliki itu di dalam hidup kami dan melakukannya supaya menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus, oleh karena berkat-Mu Engkau selalu karuniakan di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, sehingga dalam kebaktian ini juga kami sudah bisa untuk memberikan persembahan yang ada sebagai suatu tanda ucapan syukur kami kepada Allah. Tuhan memberkati semua yang telah kami berikan agar dapat berguna untuk kemuliaan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami di pagi hari ini berdoa bagi keberadaan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Tuhan memberkati akan kami semua sebagai laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, agar kami tetap memiliki akan kekuatan kesehatan yang baik dan prima. Tuhan topang kami dalam hari-hari hidup yang ada supaya ya Tuhan keberadaan kami tetap kami bisa merasakan kasih setia Tuhan itu, dan kami terus meyakini bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kami juga selalu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap takut dan gentar kepadamu ya Allah. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pula ya Tuhan bagi keberadaan kehidupan umat-Mu yang memiliki sukacita dan kebahagiaan karena sepanjang usbu yang sudah lewat dan bahkan hari ini dan hari-hari seterusnya nantinya mereka memiliki kebahagiaan ulang tahun kelahiran ataupun juga ulang tahun pernikahan. Diberkati akan mereka ya Tuhan dengan kebahagiaan dan sukacita, dan apa yang menjadi kebahagiaan mereka itu adalah tanda bahwa mereka punya pengalaman iman bersama Tuhan yang mereka boleh nikmati, sehingga membuat mereka untuk terus ada di dalam Tuhan dan selalu meletakkan hidup ini hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa pula ya Tuhan Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kehidupan kami semua sebagai jemaat Tuhan dalam seluruh aktivitas kerja kami, di mana Tuhan Engkau berikan kekuatan dan kelayakan supaya pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan bagi hidup rumah tangga, keluarga, dan bahkan bagi persekutuan kami ini, kami selalu bisa melihat hasilnya dari perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang terus mengalirkan berkat itu, supaya kami bisa memiliki, menikmati, dan menopang akan hidup rumah tangga keluarga-keluarga kami. Nama Tuhan saja dipermuliakan.
Dan kami juga berdoa bagi semua ibu janda, anak yatim piatu, para duda, orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya menyertai akan mereka dan Tuhan ada selalu dengan mereka. Bahkan juga jemaat kami yang kalaupun ada mengalami penderitaan sakit di rumah ataupun di rumah sakit, ya Tuhan Allah, kepadamu saja kami letakkan mereka dalam pengharapan kami kepada Allah. Untuk kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka supaya mereka keluar daripada segala lilitan penderitaan itu. Dan ketika mereka memperoleh kekuatan baru, mereka mendapatkan kesembuhan ilahi, mereka juga senantiasa memuliakan akan nama Tuhan dan ucapan syukur akan terus dapat mereka bawa ke hadapan-Mu, ya Allah. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi kehidupan anak-anak kami yang ada di dalam bangku pendidikan, baik yang paling terendah sampai pada pendidikan perguruan tinggi. Diberkati kiranya akan kehidupan anak-anak kami, supaya mereka tetap memiliki keberhasilan. Bahkan pada hari kemarin pun anak-anak kami di dalam jemaat ini yang telah memperoleh gelar sarjana, di mana mereka pun telah diwisudakan. Berkati akan mereka, berkati kebahagiaan yang mereka rasakan. Dan kami yakini sungguh itu awal daripada perjalanan dan perjuangan panjang masih terus akan mereka tapaki. Biarlah Tuhan sertai dan pimpin apa yang harus mereka miliki dalam hidup yang bisa menopang akan masa depan mereka. Biarlah kiranya daripada Tuhan saja dapat mengaruniakan untuk mereka menikmati dan memilikinya. Kami doakan pula anak-anak yang jauh daripada kami, yang ada di rantau karena pekerjaan, karena studi, ataupun juga karena mau mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan dampingi akan mereka. Tuhan juga tetap menjadi orang tua bagi mereka, memberikan semangat hidup iman yang teguh kepada mereka, supaya Tuhan apa yang mereka senantiasa bawakan kepada Tuhan dalam kumulan hidup mereka, biarlah kiranya pada waktu Tuhan saja dapat menjawab itu semua kepada mereka. Kami doakan pula ya Tuhan Bapa di dalam Kristus Yesus pada pagi hari ini bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati akan pemerintah kami, mulai daripada pusat sampai pada pemerintah di Provinsi Maluku ini, bahkan di kota Ambon ini. Tuhan pimpin akan pemerintah kami, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang selalu mereka perjuangkan akan senantiasa dapat membawa ketentraman dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa ya Tuhan Bapa di sorga bagi Wali Kota Ambon yang sementara ini diperhadapkan dengan jeratan hukum. Biarlah Tuhan perteguhkan iman percayanya dan Tuhan senantiasa menuntun akan ia untuk apa yang selayaknya harus ia perkatakan dan selayaknya apa yang harus ia pertanggungjawabkan. Biarlah semua itu akan berlangsung dalam tuntunan dan topangan Tuhan, sehingga keberadaan kehidupannya pun senantiasa tetap ada di dalam pengharapan hanya kepada Allah. Dan oleh karena itu seluruh warga kota Ambon ini Tuhan berkenan memberkati dan menyertai, jauhkan daripada kami semua segala hal yang dapat membinasakan hidup kami, teristimewa ya Tuhan pandemi COVID. Biarlah Tuhan Engkau saja yang akan dapat mematahkan semua itu, supaya kami bisa terhindar daripada pandemi COVID dan tetap menikmati akan kehidupan ini kini dan seterusnya dalam kasih dan lindungan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di dunia ini, di Asia, di Indonesia, bahkan di Maluku, gereja Protestan Maluku. Tuhan memberkati akan gerejamu ini. Bahkan para hamba pelayan Tuhan pada arah sinode klasis, bahkan sampai pada jemaat-jemaat Tuhan berkenan memberkati supaya panggilan tugas pelayanan dapat dijalankan. Apapun tantangan, apapun masalah, kami percaya Tuhan Engkau sebagai kepala gereja kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan itulah sebabnya pula kami berdoa bagi majelis jemaat GPM Ebenezer dengan seluruh perangkat penyelenggara pelayanan di dalam jemaat ini.
Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, menopang, dan menuntun akan seluruh keberadaan pelayanan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat GPM Ebenezer dengan semua pembantu penyelenggara pelayanan, baik pada arah sektor unita dan bahkan juga organisasi dan bahkan wadah-wadah yang ada di jemaat ini. Kami berdoa pun bagi panitia pembangunan gereja Gloria dan panitia pembangunan Pastori Empata. Tuhan kiranya senantiasa menyertai akan mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab. Bahkan para tukang yang mengerjakan akan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan. Biarlah Tuhan kasih kekuatan, Tuhan lindungi akan mereka. Jauhkan segala sesuatu yang dapat membuat mereka bisa mengalami kebinasaan. Tuhan tolak itu dari hidup mereka supaya pekerjaan-pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan pada akhirnya kami bisa memiliki akan bangunan-bangunan ini untuk dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan di dalam jemaat Tuhan ini. Kami berdoa bagi semua kami yang telah hadir dan telah menopang jalan pelayanan ini, baik majelis yang bertugas, tuagama yang bertugas, maupun juga para kolektan yang bertugas, bahkan tim Pilda yang juga melayani tugas pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan, pakai kami semua sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk terus berkarya dan terus menyaksikan akan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahkan secara khusus pun di jemaat ini. Ampuni kami semua dari dosa dan salah. Lalu Bapa di sorga, berkati pun akan paduan suara yang telah melayani kami dalam kebaktian ini, sekaligus juga mereka telah bersaksi dengan pujian mereka. Biarlah itu akan menjadi kekuatan bagi kehidupan iman percaya kami dalam menapaki akan hidup di dalam usbu yang baru. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan kami mau berdoa bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan bagi kami. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. mari kita berdiri bersama jemaat Tuhan mengakhiri kebaktian ini. Hai marilah sekarang, mari lekas, carilah Tuhan agar lepas dari musuhmu bangis dan keras. Mari teman segera, sungguh-sungguh bagus dan senang serta Tuhan dalam mata, dengan tentranya yang tak menang, nanti kau ramailah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera
yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Yang menabur dengan tangis sambil harap kuatku, mengatakan dengan sorak, selamat yang kekal penuh. Ampun surga pun mendiri, matahari membenas hingga sana tangkai bulu jadi masa lekas. Tanggal itu jangan lalai, biar tak pula segar pada musim pengetaman. Amun surga pun mendiris, matahari membenas hingga sana tangkai bulu jadi mesak lekas. Tuhan datang padamu, sambutlah, sambutlah, jangan buang Tuhanmu. Dia sambut, sambutlah, ia pun berdirilah dan terbuka berarti. Sambutlah, jangan buang Tuhanmu. Dia sambut, sambutlah, ia pun berdirilah dan terbuka berhentinya harap sampai masuknya. Dia sambut,